Halo Sobat PMI, kembali lagi di podcast PMI Kota Magelang. Let's talk about humanity with Syahrul and Febri. Oke Feb, kira-kira kita mau ngomongin apa sih pada kesempatan podcast kali ini? Podcast kedua ya kalau nggak salah podcastnya PMI. Nah, kira-kira kita mau ngomongin apa? Kalian kok sih? Kamu lihat gak sih kalau di belakang tuh ada kayak pelampung, ada helm, terus ada yang buat alat buat diving gitu. Oke, tapi kalau rafting tuh kayaknya nggak mungkin nggak sih? Karena kan cuaca akhir-akhir ini kan sering hujan. Nah, malah mungkin kan kalau hujan kan malah enak tuh dayanya. Bisa jadi kebantu arus. Arusnya deras gitu ya. Jadi dayungnya nggak yang tenaganya nggak effort banget gitu kan. Antar aja bisa langsung ke ini. Tapi kalau misalkan orang yang bener-bener apa ya namanya nggak terlatih banget untuk main dayung, terus kemudian mereka dayung di arus yang sangat deras gitu kan juga bahaya nggak sih, Feb? Ya, bahaya banget sih. Apalagi orang awam yang memang belum punya. Nah, mungkin aku kayaknya tuh inget banget nih bulan Februari lalu kan di sekitaran kita tuh ada korban bencana alam ya yang ada di Kabupaten Demak katanya. Nah, bukan mungkin lagi nih pada kesempatan kali ini di podcast kedua kita akan membahas tentang bencana alam, yaitu bencana banjir yang ada di Kabupaten Demak. Nah, bencana banjir yang ada di Kabupaten Demak ini tuh disebabkan oleh apa sih, Bias? Kenapa? Disebabkan oleh apa gitu? Bukan kenapa biasanya kok ya bisa banjir? Bencana banjir berbeda-beda penyebabnya. Oke. Kalau kemarin aku kayak baca di artikel itu katanya sih talutnya itu bocor. Bocor. Terus jadi kan, beberapa tanggul ya. Kok talut sih? Tanggul. Aku ngomongnya tanggul. Kamu nggak konsen nih. Dari beberapa tanggul yang ada di Kabupaten Demak itu pada bocor gitu. Terus sehingga airnya pada keluar begitu. Oh, begitu. Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang ada secara rinci dan detail, pada kali ini podcast PMI Kota Magelang mendatangkan dua narasumber yang kebetulan mereka merupakan relawan yang ditugaskan atau ikut serta andil dalam kegiatan namanya kegiatan peduli sesama manusia gitu ya. Nah, ada dua orang yang cuma dua orang deh yang kita undang hari ini kayaknya dua orang ya. Oke, jadi PMI Kota Magelang kali ini mengirimkan beberapa relawan yang ikut membantu korban bencana banjir di Kabupaten Demak. Untuk apa aja yang mereka atau kita kirimkan ke sana, bantuan apa aja, kita kan belum paham nih. Jadi kita langsung aja yang dikasihkan ke Kabupaten Demak. Okay. Jadi langsung aja kita panggil dua narasumber kita pada kali ini yang kebetulan mereka juga ikut membantu di Kabupaten Demak. Oke, kita panggil Om, sini Om. Om, ya ampun. Om ya? Iya. Om. Oke, karena Omnya sudah datang di sini, sahabat PMI, langsung saja mereka perkenalan terlebih dahulu. Silakan. Monggo Oma dulu, monggo. Om. Yang Om dulu nih siapa nih? Terima kasih waktunya, terima kasih semuanya, atensinya. Perkenalkan, nama saya Irul. Saya salah satu relawan PMI Kota Magelang. Bergabung tahun 2008, jadi sudah dipanggil Om ya. Dari 2008, terus beberapa tahun ini alhamdulillah bergabung juga jadi staf di UDD PMI Kota Magelang. Terus selain itu kebetulan juga alhamdulillah saya bergabung di salah satu tim rafting di Kota Magelang. Mungkin itu aja sedikit background dari saya. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Lanjut ke salah satunya ya.
sebelah kirinya. Sebelah kirinya Om Irul. Ya, makasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihin, biasa dipanggil Om Likin kalau di markas. Saya gabung di PMI tahun 2010 di bawahnya angkatan Mas Irul 2 tahun ya, selisih 2 tahun. Om juga. Juga. Kita berdua sering ya Mas Irul ya terjun di bencana. 2010 kita kebetulan juga berdua di Merapi. Terus bencana-bencana di sekitaran Magelang juga sering sama Mas Irul. Kalau Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Berarti pengalamannya udah banyak. Sudah banyak sekali karena juga bergabungnya udah lama juga kan. Nah, mungkin salah satu faktornya Itu. Terus ada lagi? Awal saya masuk di PMI dari relawan, alhamdulillah tahun 2015 saya bisa masuk jadi staf di markas PMI Kota Magelang. Kebetulan saya di markas sendiri dipercaya sebagai staf bidang penanggulangan bencana. Mungkin itu aja. Baik, itulah sedikit perkenalan dari kedua narasumber kita kali ini. Oke, sahabat PMI, Kan tadi udah perkenalan nih, terus sekarang kan kita juga Tanya. berdua. kabar ya. Oh iya, bentar. Mungkin kan mereka berdua habis melakukan atau kegiatan Iya, di luar gitu ya. Oke. Mungkin haus nih. Haus, ya. oke. Butuh Iya. minum. Saya tahu karena narasumber satu ini yang tadi Mas Om Irul karena telat ya guys. Jadi dia tuh Jangan dicontoh ya. Ada kegiatan yang sangat banyak sekali, undangannya Orang sibuk jam nih, orang sibuk. jam 7 nih, jam 7 undangannya, tapi jam segini baru datang nggak apa-apa karena jangan kesibukannya dicontoh. sangat banyak sekali sehingga mereka perlu apa ini? Kita yang perlu nunggu ya, perlu nunggu. Siap. Oke, langsung saja dari Om Irul sama Om Likin mau minum apa mungkin nanti kita panggilkan asisten kita buat Asisten. dikasih minuman. Mau minta apa? Mintanya sih jus alpukat sebenarnya. Mintanya ini. Tapi kalau malam kayaknya nggak cocok. Iya, nggak cocok karena suasana juga dingin. Iya. Suasananya nggak enak kalau jus. Mungkin ya yang kopi. hangat-hangat aja. Ojo kopi Iya. asam lambung. Oh iya. Jangan kopi asam lambung. Kata om yang satu ini jangan kopi, ntar asam lambung ya. Jadi mungkin teh hangat lebih Cocok. cocok. Ini enggak paksaan ya? Enggak. Ini aman. Masa minum dipaksa? Oke, Mbak Gladys mungkin bisa bawain ke sini tehnya untuk Nih. kedua narasumber kita Oh, iya. yang sangat keren. Mbak Gladys cuman kelihatan tangannya enggak nih? Kayak yang di itu. PBK itu. Kelihatan nih. Ya, ntar disensor ya Mbak Gladys ya. Nih, PBK kayak apa toh? Siapa toh kayak? Yanti. Yanti. Terima kasih, Oh, ya. ya. Terima kasih. Kalau ini Mbak Gladys namanya. Teh hangat disponsori oleh Mbak Gladys yang ntar kelihatan tangannya aja sama apa itu gelangnya, yang lain disensor. Oke. Oke bosku, ndak ada yang lebih gosong lagi wah ini. Oh iya. Oke. Bukan sambil- rasis, ini kelas PMI loh ini loh. Organisasi internasional nih, gorengannya mantap. Iya, ini beda dari yang lain. Oke, sambil diminum, sambil dimakan, mungkin sedikit kita bahas tentang bencana yang ada di Kabupaten Demak nih, Om. Nah, kira-kira Om berdua ini ditugaskan oleh PMI Kota Magelang untuk ikut andil terjun bantu di sana itu bagaimana? Ditugaskannya hanya berdua atau bagaimana gitu? Ada berapa orang? 2 orang saja atau ada tambahan lain gitu? Mungkin bisa dikasih tahu sobat PMI yang ada di rumah. Silakan. Terkait bencana di Demak Bismillahirrahmanirrahim. kemarin kan lihat dari grup yang ada di PMI, kebetulan saya masuk grup Posko Sejateng, staf PB Sejateng juga. Ada kejadian banjir di Demak, kita memang standby. Kejadian sudah lewat 3 hari,
baru dari provinsi, memang skalanya kan kemarin itu Demak bisa dibilang bencana nasional, Bencana memang nasional. meluas, tergolong bencana nasional. Dan dari Bapak Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah malam-malam jam setengah 12 itu menyurati semua PMI kabupaten kota di Jawa Tengah. Tapi sebelum ada surat, memang saya sudah mempersiapkan beberapa personil. Memang di sana kebutuhan yang paling mendesak kan memang perahu karet. Ya, perahu karet. Kebetulan di PMI Kota Magelang sendiri kita ada armadanya, ada tenaganya juga. Kita udah calling sama beberapa teman. Saya memang memberangkatkan teman-teman yang memang spesialisasi di evakuasi perahu karet. Kemarin berangkat 5 orang. 5 Kita orang. 5 orang. 5 orang itu siapa aja, Om? Mungkin bisa disebutkan supaya sobat PM yang ada di rumah pada tahu nih. Kira-kira Tambah itu 5 Om, orang ini tambah siapa? Oh iya, tambah 2 personel bantuan dari dari teman Dari komunitas. teman komunitas, terus ikut bergabung dengan Oke, kita. berarti total 7 ya 7. dari Kota Dari- Magelang sendiri. iya. Oke. Nah, kira-kira dari ke-7 orang itu siapa aja namanya? Mungkin bisa dikasih tahu nih teman-teman sobat PM yang ada di rumah. Tadi kan ada Om Irul, terus Om Iya. Likin, terus om-om yang Om Yang sisanya 7 orang siapa itu. sih? Atau ya, udah ada. 5 orang lagi. Oke, 5 orang lagi itu sebenarnya ada teman kita Mas Ahmad Sidik atau Mbak Daya, terus Mas Bagus atau Agus Santoko, Iya. itu salah satu guru-guru kita juga, salah satu guru kita. Terus satu lagi ada Mas Udin. Mas Udin, mantan bukan mantan sih, lebih ke komandan PMI angkatan kemarin. Terus Jadi pengurus, ya. alhamdulillah jadi pengurus juga, kepilih jadi pengurus juga untuk staf pengurus bidang apa Mas? Relawan. Pengurus bidang relawan itu yang 3 orang dari kita. Terus ada komunitas orang baik dari luar sana, dari Black Magma. Halo Black Magma, terima kasih support alat dan personilnya. Ada Mas Agung Bawor namanya, Mas Agung Bawor. itu salah satu teman kita, salah satu partner kita dalam beberapa kali kegiatan. Itu Mas Agung Bawor ya, sama Mas Bopal. Mas Bopal itu selain di dunia air, dia juga di dunia para layang. Para layang. Jadi orang-orang yang berkompeten semua, insya Allah. Berarti Itu aja. mereka bertujuh yang dipilih untuk terjun ke Kabupaten Demak itu mereka orang-orang yang sudah memiliki background di kapasitasnya itu ya Om, berarti ya. Oke. Nah, Insya Selanjutnya. Allah. mau tanya apa lagi nih Kak Feb mungkin? Eh, Oke. untuk berangkat ke Demak itu kan perlu armada nih. Nah, ini untuk tujuh Personil. ini tuh Personil. berangkatnya ke sana tuh difasilitasin dari sana apa memang dari PMI Kota Magelang? Untuk fasilitas dari kita sendiri sih Kak. Dari sendiri. Jadi yang pertama armada kita menggunakan 1 ambulan, 1 pickup, terus 1 minibus. Satu minibus. Ya, 1 minibus. Terus di situ sudah di set 2 set perlengkapan arus deras atau bisa dikatakan mungkin rafting kalau lebih familiarnya. Cuman kita nggak rafting, tapi kita terjun ke bencana banjir Demak, lebih ke menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Demak. Itu armadanya. Kalau terkait kelengkapannya mungkin ada dayung, ada yang jelas yang pertama ada perahu jelas perahu. Berarti yang dimiliki dari PMI Iya, satu satu set alat rescue airnya. Walaupun itu nanti masih belum lengkap, tapi insya Allah sudah standar untuk memadai. standar dan memadai untuk melakukan kegiatan rescue di evakuasi di
keadaan Bencana tidak diinginkan, ya mungkin banjir atau rescue air yang lainnya. Seperti orang hanyut gitu juga bisa ya menggunakan. Bisa, insya Allah. Semoga aja tapi tidak terpakai. Iya. sebenarnya. Nah, kira-kira logistik yang diberikan selain kan ini kan tadi kita lihat tenaganya. Ya. Tenaga dari PMI yang pada datang ke sana itu 7 om yang datang ke sana ya. Nah, Siap. kira-kira selain itu kan ada logistik juga kan Om. Nah, itu kira-kira logistik apa saja sih yang diberikan untuk mendukung kebutuhan yang ada di Kabupaten Demak dari PMI Kota sendiri atau dari sekitar Kota Magelang lah gitu. Itu ada apa aja? Monggo, Bisa silakan. dikasih Iya. tahu Siapa teman-teman nih? sobat PMI yang ada di logistik rumah. logistik terkait Logistik tuh Logistik kayak yang di sana yang yang diberikan kayak di PMI itu apa yang dibutuhkan? Bantuan Ya, apa? bantuan Kebetulan, kebakaran ya. kebetulan kita kemarin bawa bantuan juga dari sini, beras 1 kuintal. Beras Ya. intal. 1 kuintal buat membantu di sana. Memang di sana kan kemarin juga di PMI Demak sendiri buka dapur umum. Ya. Di markasnya buka dapur umum, kita bantu beras. Terus kemarin kita juga bawa buat persiapan pompa air, Iya, pompa air. tapi kemarin nggak kepakai juga sih. Kita lebih fokus ke evakuasi. Itu Mas sama bendrat kawat itu loh. Bendrat kawat itu kan apa ya? Itu sing sok dimasak itu loh. Bendrat kawat. Bendrat kawat. Oh, Apa tuh? kayak mie tapi bening itu loh. Oh, bihun. Bihun. Iya, bendrat kawat. Oh, Senar. oh, senar. Bendrat. Kita bawa toh. Kita bawa toh itu. Oh, enggak bawa toh. Berarti Oke. saya Berarti cuma lihat di sana gitu. tadi ngomongin tentang Ngaku-ngaku ya Om. Enggak, berarti kita lihat di sana. Oke. Ada Kiranya beberapa. dari PMI kota atau dari kota Magelang gitu ya. Ternyata bukan. Iya. Nah, tadi kan Om Likin ngomongin tentang beras 1 kintal gitu ya. Nah, itu beras yang kota Magelang berikan itu tuh belum ini kan belum yang beras yang naik harganya. Belum kan? Bukan beras raskin, Mas. Oh, belum. Bukan. Itu kualitas A. Oh, kualitas Ya, A. kualitas Oke. A. Diambil dari petani terus masuk swalayan. Nah, kita beli di swalayan. Oh, oke. Bagus juga ya ternyata. Bareng ya sama kemarin. Iya, benar. Pas Karena bantuan beras itu Siapa datang terus melonjak dari harga rumah bawain aja naik, dulu. iya, Beda. Enggak. Enggak ya? Enggak. Insya Allah Beda. segala bentuk bantuan dari PMI semuanya grade A atau kualitas A. Oh. Jadi kalau dapat yang kurang baik itu mungkin bukan dari kita, Iya. mungkin. Iya, mungkin. Enggak. Mungkin itu aja. Nah, tadi kan udah disebutin tuh. Martabak mantap Nih. disponsori oleh PMI Kota Magelang. Waduh. Martabak. Oke. Nah, tadi kan udah disebutin nih 7 personil yang berangkat. Nah, kenapa sih kok bisa orang-orang itu yang berangkat? Kenapa nggak aku aja apa Syahrul itu? Iya. Monggo Makanya- Pak staf bidang PB yang langsung Oke, benar. Kemarin kan kita sesuai permintaan Iya. dari yang Kabupaten Demak. Kebetulan yang di sana memang sangat mendesak tuh memang dari mau evakuasi perahu karet ya. Evakuasi perahu karet. Kebetulan kita juga punya personil, ya. punya Suami mau personilnya. Enggak mau? Mau udah. Terus Makan dulu aja. memang saya pilih teman-teman yang biasa turun di, kebetulan kita kan mainnya di Progo ya Mas Irul ya, di sungai, Mainin dulu. kelasnya Progo. Tim kreatif minta tisu dong. Oke, minta tisu boleh diambilin nih. Lah ya, masa mau dilakin di Iya nih. Bentar ya Om, dilanjut dulu nih tentang pertanyaannya Mbak Febri. Siap. Maaf mengganggu. Itu tadi gimana? Kita sesuai permintaan dari PMI Demak sendiri. Iya. Sebenarnya banyak sih permintaan dari mereka, kurang dari tenaga yang DU, terus asesmen. Kebetulan kalau Mas Dayak, Mas Sidik itu kan sebenarnya tak ajak buat tak masukin ke asesmen. Asesmen. Oh. Tapi kebetulan sampai di sana kok kita bukan di sana tuh nggak dari Kota Magelang saja, tapi ada dari Pause dulu.
Gladys. Tisu dong. Oke, terima kasih. Ya Roman ya Ini agak Roman. meresahkan ya. Agak ribet guys narasumber kita kali ini. Yes. Banyak maafnya. Entek ya. Ya. Ya ampun, Ya Allah. cuman satu. Is, ngirit ah. Is. Eh, Peraturan tadi kan siapa? Om Irul udah makan martabaknya ya. Siap. Itu enak nggak kira-kira? Udah ngabisin berapa Bisa biji di-rate itu? dong. Martabaknya cuma satu, bosku. Itu aja rasa. Baru Oh, separuh. satu. Oke, baru separuh. Oke, Iya. dilanjut. Lanjut lagi. Maaf, Dilanjut ngapunten. Om Likin Ya, tadi lanjut. Bandaya itu mau Bandaya asesmen ya tapi nggak sebenarnya jadi. mau tak terjunkan di asesmen. Di sana juga saya mendata pengiriman personil memang dari 7 orang, Ya. 1 itu asesmen. Tapi sampai di sana memang personil yang dievakuasi memang kurang. Kita Bukan kebetulan personel yang dievakuasi. Oh iya. personel yang mengevakuasi. Nah, Personil yang mengevakuasi. masa kita ikut dievakuasi, Mas? Karena kita memang berangkat bertujuh dengan 2 perahu. Ya, Kita untuk operator perahu kan kurang. Terus Iya. Mas Sidik kita tarik ke evakuasi Evakuasi juga. ya. Pada akhirnya ke-7 orang itu menjadi tim evakuasi semua, Tim nggak ada yang evakuasi jadi semua. asesmen gitu ya. Oke. Nah, perasaan saat kedua Om dan rekan yang lain ditugaskan ini gimana perasaannya? Apakah senang banget nih akhirnya setelah memiliki keahlian dan sering latihan di mana tadi? Kali Progo. Akhirnya kepake Terus akhirnya juga. mendapatkan mandat dari ketua PMI untuk terjun Terjun langsung. ditugaskan. Itu kira-kira perasaannya gimana? Senangkah? Sedihkah? Harus meninggalkan markas PMI? Atau istri? Udah punya istri Iya. belum Om? Sudah. Sudah, Alhamdulillah oke. istri masih Kalau Om Likin mah satu. udah ya, karena istrinya nunggu di belakang. Waduh. Sahabat PMI. Keren nih Om Likin tuh supportnya. kalau kita undang kemana-mana tuh mesti Selalu- istrinya selalu menemani. Takut Bisa dilihat kopelan. mungkin. Takut itu namanya takut, Kak. Perbedaan menemani dan takut Oh, itu beda takut. tipis. Oh, Ya. Jangan buka kartu. Takut. Oh, tit. Oke. Nah, perasaannya gimana nih? Mosok seneng di atas penderitaan orang lain. Iya, mosok seneng ya. Iya. Adanya untuk kurban. untuk perasaan sih sebenarnya gimana ya? Gimana campur ya? aduk. Perasaannya itu yang jelas, yang pertama itu takut, Takut. karena pertama itu kita membawa bendera PMI Kota Magelang. Oke. Terus takut kalau nanti di sana ada sedikit kelalaian atau nanti di sana kita akan menambah beban. Iya. Terus takut lagi kalau misi kita di sana kurang optimal, itu salah satunya. Terus bangga jelas ada karena kita tim PMI Kota Magelang bisa menurunkan satu tim untuk membantu mengevakuasi saudara-saudara kita yang ada di Demak. Itu salah satu rasa bangga. Terus rasa sedih juga karena sebenarnya kita mempunyai alat itu cuman untuk melatih kemampuan kita. Sebenarnya kita cuman pengen untuk berlatih aja, tidak langsung diterjunkan di bencana karena tidak ada yang mengharapkan adanya bencana, tapi kalau datang kita harus sudah siap. Sudah siap. Nah, itu aja mungkin dari rekan saya. Om Likin Mungkin mungkin nggak tahu ada tambahan. mungkin tadi kan Kim, perasaan anakmu dari Kim. ABC udah disampaikan oleh Om Irul ya. Mungkin kalau dari Om Likin sendiri perasaannya takutkah ketika nanti diterjunkan di sana kemudian harus meninggalkan istri dan anak-anaknya yang notabene kalau kemana-mana harus Anaknya satu kan? diantar ya. Anak kan satu, oke anak-anak, anak-anak. Ya anak-anak kan termasuk kita juga kan anaknya. Oh iya betul. Karena kan omnya itu kan staf bidang. Iya, Nah. bidang kebencanaan. Kebencanaan. Jadi anak-anaknya yang akan ditugaskan itu mungkin banyak. Banyak. Sebenarnya banyak yang sudah ready, yang sudah siap berangkat ke Demak, cuman
untuk kemarin itu kayaknya Sesuai permintaan. sesuai permintaan dulu Kak. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang lain, besok seandainya masih ada kesempatan, mungkin teman-teman yang lain yang spesialisasi yang lainnya bisa berangkat lagi. Tapi semoga saja hari-hari berikutnya segera berakhir untuk tanggap darurat bencana di Demak. Iya sih, kita pengennya juga doanya agar berakhir ya, cepat berakhir ya, nggak yang terus menerus gitu. Oke, gimana perasaannya Om? Tadi Om Likin sudah, Perasaannya nih. apa ya? Sekarang Om Irul sudah. Iya. Nah, Om Likin sendiri Menyampaikan. perasaannya gimana? Perasaannya yo sama, takut nggih. Takut. Takutnya karena memang kita di sana juga nggak tahu medannya seperti apa. Iya, Karena medan di sungai dan di bencana itu kan beda. beda. Takutnya ya kita bawa alat-alat yang nggak, istilahnya nggak, dibilang murah ya nggak murah, dibilang mahal ya nggak mahal. Standar. Kita harus gimana ya, bisa bener-bener ngopeni lah alat-alat itu biar nggak terjadi yang tidak kita inginkan. Nah, kira-kira apa lagi nih Kak Feb? Nah, kan tadi udah dijelasin perasaannya ya. Ya, Terus kan di sana katanya banjirnya itu gara-gara tadi Tanggul. tanggul ya, tanggulnya tanggul ya, jebol. tanggulnya jebol Nah, itu karena artinya gimana sih Om? Maksudnya tuh tanggulnya jebol tuh ada beberapa tanggul yang jebol itu kok bisa sampai meluap banjir, meluap banyak. Kalau pastinya tanggul berapa yang jebol Jumlahnya jumlahnya kurang paham ya. Kalau kemarin kita juga turunnya yang pas di tanggul jebol juga, tapi ada beberapa tanggul, sebenarnya ada beberapa tanggul jebol, tapi kita di salah satu tanggul yang jebol itu. Oh berarti banyak ya Om itu. Nah, untuk tanggul yang jebolnya lumayan banyak, jadi banjirnya beberapa tempat, dan untuk keadaan di sana itu airnya kalau beberapa tempat berbeda sih Kak. Jadi ada yang nggak terkena dampak banjir ada, terus namanya juga wilayah kan berbeda-beda. Iya. Ada yang setinggi mata kaki, ada yang selutut, ada yang setinggi dada bebek. Oh, dada bebek. Ya ada. Tapi yang paling parah itu tingginya berapa ini? Seberapa? Ada yang hampir 1,5 sampai 2 meter. ya 1,5 sampai 2 meter. Sampai 2 meter. Ada yang satu pintu itu ketutup, tapi bukan pintunya Doraemon, waduh, Pintunya siapa? ya pintu rumah warga. enggak pintu hati gua aja. Cok, wak, wak.
Desa Ngemplek. Ngemplek. Oke. Dusun Tugu, Kecamatan Karanganyar. Nah, untuk penyebutan desa Ngemplek, mohon maaf sekali lagi untuk warga Ngemplek, kita tidak ada niatan untuk bercanda dan sebagainya. Ini hanya narasumber hostnya itu biar lebih inget ya kalau ada namanya dusun Ngemplek yang terkena desa Ngemplek yang terkena dampak banjir ya. Ngapunten. Nah, itu gimana kondisi yang ada di desa Ngemplek itu? Itu yang di Ngemplek, yang di dusun Tugu Ngemplek Wetan tuh yang terdampak ada 2 RW. 2 RW. Iya, 2 RW apa saja? Aduh, RW ini RW berapa? Saya Lupa ya. Oke. Ya, intinya ada 2 RW ada 2 yang RW, terdampak yang ditangani oleh PMI Kota Magelang. Nah, itu kondisinya RW A sama RW B itu Contoh sama saja. tidak? Contoh saja RW A dan RW B Ya, gitu ya. contoh saja Nah, RW A takutnya sama ntar RW salah B. lagi. Oke. itu Nah, kondisinya sama, hampir sama. semua bangunan rumah terendam banjir semua. Sampai sebatas apa ya? Pintu separuh pintu. Mungkin 3/4 dari pintu, normalnya pintu itu kan 1,85. Maka kita jalan turun dari perahu itu sedada, ada yang sampai seleher sampai dada. Dada bebek. Jadi lumayan tinggi juga ya. Lumayan tinggi. Nah, kira-kira melihat setinggi dada itu, apakah ada korban di desa Ngemplek tadi? Kan mesti kan mayoritas di desa itu kan kebanyakan ada lansianya, ada anak-anak, ada remaja, ada ibu hamil kah atau lain sebagainya. Nah, kira-kira dari beberapa masyarakat yang ada di sana itu apakah ada korbannya ya yang terkena Terdampak. banjir ya, terdampak banjir itu. Untuk korban mungkin lebih dispesifikasi lagi ya. Ya, Korbannya korban terendam Ya, Nah, itu yang nggak bisa berenang, mungkin Nah. kayak tolong. atau korban apa namanya mohon maaf korban meninggal atau korban luka atau korban yang dievakuasi. Nah, mungkin itu sedikit apa ya, lebih spesifik mungkin ya. Iya. Jadi kalau untuk korbannya itu sebenarnya hampir Nggak ada. itu korban semua bos. Bukan Gini nggak aja ada nih, tapi gini, korban gini. semua. Nggak, kita kan kebetulan di sana kan sudah kejadian banjir kalau nggak salah 3 hari ya, 3 hari kita 3 hari baru setelah sampai lokasi kejadian sana. Iya. baru datang Iya. PMI. Malam Jumat Kak. Malam Jumat. Jadi banjirnya itu malam Jumat, terus kita jadi berarti Kamis malam ya. Kamis malam Kamis itu malam. tanggulnya jebol, terus mungkin banjir. Ini kata warga, sumber dari warga Iya. Desa Ngemplek. Terus kita Sabtu Mas Gih. Sabtu kok Minggu. Sabtu bos, Minggu ning kono aku Minggu jare ngetrip pas do ngetrip Sabtu kok. ya, Sabtu. Minggu Sabtu siang kita berangkat terus sampai sana malam, jadi kurang lebih ya 3 hari lah sudah 3 hari dua Hari Minggunya kita baru bisa optimal hari Minggu Senin evakuasi. 2 hari evakuasi. Ya mungkin bisa diceritain yang dievakuasi sama om-om itu Iya. korbannya Nah, seperti apa aja gitu aja sih. Mungkin itu Ya, mungkin itu lebih tepat ya, Iya, lebih daripada tepat itu ya, daripada kalau yang tadi. Kalau kalau suruh, korban, nah itu kan apa aja kan banyak ya. Iya, ya banyak sekali. banyak sekali terus Contohnya yang terjebak aja nih, yang terjebak di rumah itu. Oke. Jadi siap. Monggo bosku. Kira-kira Lempar-lempar. Mau basic. ada berapa? Iya. Kalau hari pertama itu kita evakuasi sekitar 30-an orang. Ya. Kalau sebagian besar memang dari warga sudah banyak yang mengungsi. Dari yang kita evakuasi memang warga yang bertahan selama 3 hari itu, mungkin kehabisan bahan makanan atau memang ada yang beberapa yang merasakan udah Kesehatan terganggu, terus minta dievakuasi. Itu hari pertama sekitar 30-an warga. Tapi rata-rata yang kita evakuasi lansia sama anak-anak. Kalau untuk yang bapak-bapak sama remaja memang stay di kampung
ngemplek. Ngempleknya. Iya, buat jaga-jaga. Memang daerah sana memang rawan juga, rawan pencurian Oh, juga. rawan pencurian. Karena di sekitaran situ kan banyak peternak kayak kambing, Iya. terus bebek. Si bos. Nah itu terus gimana ya? Untuk Mereka hewan-hewannya. jaga-jaga, ya. Nek kalau hewan yang kambing ada yang diselamatkan, ada yang masih di situ. Kalau yang masih di situ biasanya warga buat tenda sederhana di tanggul, pas tanggulnya. Oh iya. Banyak yang untuk menyelamatkan hewan ternaknya di situ, di Oke. atas tanggul. Nah, untuk lebih jelasnya, sobat PM yang ada di rumah, mungkin kita bisa nyaksiin video sebentar ya, yang pernah dikirimkan oleh ketujuh relawan kita yang pernah membantu korban bencana alam, bencana banjir di dusun Ngemplek tadi. Desa Ngemplek. Dusun Tugu. Oh, iya, Ya, dusun. boleh silakan Bisa. untuk Ya, videonya bisa. Video yang sempat viral Iya. di Magelang Di ya. Magelang. Dan semua tuh seterusnya bikin itu semua. Iya. Oh, keren ya. Iya, Keren. Nah, itu siapa itu? Dedek-dedek kecil. Itu Didik Gemes. Dedek gemes. Ya. Kalau Oh ya, host yang di sampingnya itu gemes nggak? enggak begitu gemes sih. Nggak begitu gemes. Ya Allah. Ini aja sedikit apa ya? Cerita. Perkenalan aja ya. Ini Bapak Kapos tercinta kita, dia rebahan di sini. Emang Bisa nggak sih itu diminggirin Nggak. dulu tuh? enggak Ah, oke. enggak di kantor, enggak di bencana, dia sukanya ya bagian rebahan ini. Terus ini temen kita saudara Semarang. kita dari Kota Semarang, namanya Om Rafael. Oh, Wow. Pak ya. Eh, Seblak itu ya. bukan, dia bukan seblak, dia tukang tukang masaknya. Anu. mungkin. Oke. Terus ini dari Mas kayak Dompet Duafa. Ini OTW dari Jakarta yang Wow. oren. Wow. Effortnya ya. Dari Siapa Jakarta. namanya, Mas? Kali aja lagi nonton. Itu Mas Ridwan apa ya? Mas Ridwan. Apa siapa? Bos? Kalau Halo. salah di komen ya, Mas. Iya, nanti Mas Ridwan. Tolong terus ini, nah yang nggak kelihatan yo. Yang ini mas-masnya yang punya rumah bantuin. Iya. Terus yang pakai baju merah dan ini kok satu nggak sih? Wih, bos, medun. Ini pokoknya ini saya. Iya. Oh, tidak Walaupun terlihat. kesensor daun Iya, ya. makasih Emang ya. pahlawan sejati itu enggak harus kelihatan. Biasanya gitu, biasanya. Ya, biasanya gitu. Terus ini keluarga yang dievakuasi tadi ada ibunya, ada mbaknya. Terus ini ada nenek. Nenek juga kebetulan ini evakuasinya pas di mana, Bos? Gimana? Jebolan tanggul. Jadi ini Jebolan arus tanggul. arus kuat dari tanggul. Cuman ke sebatas jalan dari tanggul cuman. Oh iya, maksudnya Jadi rumahnya deket banget ya itu. dari tanggul itu cuman selisih jalan Satu sekitar jalan 3 satu meteran blok dulu mungkin ya. Jadi langsung. Nah, Boleh tanya nggak? siap. Ini Om Irul sama Om Likin untuk meyakinkan yang korban Warga. ini yang Biar terjebak nggak panik untuk gitu. untuk turun ke kapal apa ini? Kapal karetnya itu Iya. gimana nih biar Nggak tahu nih, saya mereka bujuk nggak kok. takut Iya, gitu. bucuknya itu gimana? Saya juga nggak tahu Ada- pakai sarung. ada tipsnya. Itu Sarung Mungkin itu sobat sampai PMI yang batu. ada di rumah pada kepo itu mbah-mbah, adik-adik kecil dan ibu-ibu bisa turun Jelas paling abot Ke bawah ya. dari atas ke bawah gitu. Cara meyakinkan iso mereka. Cara Kayak meyakinkan gimana? mereka itu gimana? Oh ya, iso bayangin ora sing awake cilik ngangkat masih. Itu bapak-bapak ya? Bapak-bapaknya. Baik. Nah, sebenarnya kita tuh sudah ada laporan dari warga. Ya. Terus ada satu keluarga yang belum dievakuasi. Terus dari kemarinnya itu mereka sebenarnya belum mau untuk evakuasi. Tapi keadaan air di sana ketika pagi itu sedikit lebih surut. Sedangkan setelah jam 2-an ya mungkin Mas ya. Setelah jam 2-an itu airnya mulai naik lagi. Nah, ini untuk proses evakuasi kurang lebih jam-jam
5-an ya Mas. 5 sore ya. 5 sore air arusnya sudah tinggi. mulai naik, arusnya juga sudah mulai kuat. Nah, untuk meyakinkan warga terdampak agar mau turun lewat itu ya sedikit lebih susah. Memang lebih banyak pendekatan komunikasi yang bagus sih sebenarnya. Terus ajakan-ajakan biar adiknya ini bisa lebih tenang gitu. terkondisikan. Terkondisikan. Nah, itu untuk tadi masalah Pak Bos tanya untuk sarung. Nah, ini sebenarnya Sarung yang punya rumah. ya sarungnya yang punya rumah, terus kok idenya itu dapat Nah, dari itu. mana? Betul. Nah, Bisa karena evakuasi ini kayak gitu. Iya, bagus itu. keren kan? Iya, keren. Bisa buat apa ya namanya? Keren bosku, terima kasih. Referensi. Referensi. Nah, jadi sebenarnya ini kita gunakan apa ya? Kayak jenenge Bos? Nek rano alat yuk, kita menggunakan alat seadanya. Kayak jenenge apa? Apa ya? Iya. Ya, yang tim kreatif nih yang di belakang nih alat seadanya itu namanya alat apa? Kalau misalnya nggak ada kayak Alat, bidai nggak ada terus pakai kita pohon gunakan. ranting itu namanya apa? Ranting. Ayo apa? Enggak, maksudnya ini kan pas evakuasi kan harusnya sarung. pakai apa gitu. Nemu sarung iya. Terus malah pakai sarung, nah itu namanya apa? Apa coba? Apa coba ayo? Alat. Itu bosku. Enggak, maksudnya nama pembahasan istilah. istilahnya. Istilah ada alat seadanya itu apa? Mungkin buat sahabat PM-nya ada di rumah bisa komen-komen, yang pada tahu bisa dikomen alat seadanya itu termasuk alat apa gitu kan? Bukan. Apa-apa. Istilahnya. Istilahnya. Jadi Alternatif. ya bisa dikatakan alternatif, tapi kita jarang menggunakan alat alternatif. Oke, dan tadi kan udah diceritain banyak nih tentang kondisi bencana banjir di Kabupaten Demak. Iya. Kita tuh masih penasaran sama pengalaman apa aja yang kira-kira pernah dialami. Lucu, ngeri, horor. Lucu, ngeri, horor, apapun itu semuanya. boleh Boleh diceritakan. diceritain. Siapa tahu ada yang kayak kok jebul kok kayak gini. Chat, monggo duluan. Jawab dulu. Siapa? Atau saya tunjuk nih? Boleh. Ya Mbak, siapa dulu nih? Kayaknya tadi yang ngomongnya Ngomong kurang terus. banyak. Iya. Yuk silakan Om Likin deh. Likin dulu mungkin. Cerita yo nggak lucu sih, cuman Berkesan. meluapkan Oke. kegembiraan kita di hari yang terakhir kita di penugasan di sana. Memang kita terakhir itu ada satu ganjaran kan warga waktu kita datang awal pagi minta dievakuasi tapi belum dapat izin dari suaminya, terus kita ngasih tempo sampai jam 3 sore, sampai jam 3 sore nggak ada kabar, kita jemput dia ke rumah, ternyata nggak jadi dievakuasi. Nah itu terakhir, berarti kan kita selesai tugasnya. Emang kita cuman dari pagi sampai sore, yang hari kedua itu cuman nunggu Salah satunya nunggu. cuman tinggal satu warga yang Kakak gitu ya. minta dievakuasi tapi nggak jadi. Akhirnya nggak jadi evakuasi, malah kita berenang ya Mas Irul di tengah sawah ya. Salah satunya bisa. Iya. Biar berkesan wis gawe kenang-kenangan, kita wis yuk renang ning sawah, Nyebur bareng kita gitu ya. nyebur bareng. Oke. Sekalian Sampai- mandi. Iya. Videonya nanti ada. Berapa meter tuh? Sekitar 100 meteran ya. Ya lebarnya kurang lebih 1 kecamatan penuh air Emang semua. airnya agak asin gitu ya? Itu semua air sungai itu. Airnya nggak asin, lebih ke kecut ya bos. Kecut pinggirnya namanya ya bos ya. Kecutnya Ono mungkin karena keringat iya, kita, belum bukan. mandi terus akhirnya berenang sekalian mandi. Jadi ketika pas sore-sore sebelum kita off untuk waktu evakuasi, kita sempat jemput satu keluarga yang minta dievakuasi sebenarnya, tapi
tekan gone iki ndilalah. Nah, ndilalah ya, ndilalahnya. Itu kok nggak jadi kebetulan. Nah, terus iseng-iseng sebenarnya Mas ya. Iseng-iseng sebenarnya kita berenang sama temen BPBD Kota. BPBD, terima kasih BPBD Kota Magelang, Pak Priyo, salam Santo. hormat. Ya, Mas jangan lupa Santo. di like juga ya Pak. Yang kehilangan sepatu boot. Sama temen BPBD yang sepatu bootnya hilang, minta Bos Priyo besok ya. Monggo di komen di bawah juga. Kita berenang sebenarnya nih di Bos kayak areal persawahan ya, Sawah. Kesawahan. areal persawahan yang sudah menjadi danau, danau, lebih ke danau. Nanti foto-fotonya bisa Oh, ada. dilihat. Bisa dilihat. Oh. Ano tuh Bos? Wis dikirim Pak Priyo baru. Ya nanti mungkin kita bisa tayangin nih. Nah, terus di situ bener-bener piye nek pas renang yuk dicaplok boyo saka ngisor. Nah, itu karena Boyone nih gini. lah Astagfirullah. karena saking lebarnya untuk dampak bencana di Demak itu ya mungkin hampir sepanjang mata memandang itu air dan bangunan dan pohon-pohon. Tapi jaraknya sudah sekitar kurang lebih 2,5 kilo, 1,5 kilo sampai 2 kiloan. Ada yang sampai kelihatan mungkin sekitar 5 kiloan itu isinya air semua, sama ikan dan sahabat-sahabatnya. Oh, ada ya? Ada ikannya Kok Kak. nggak dibawa? Aduh. Nah itu takutnya ketika pas kita iseng-iseng berenang sambil apa Bos? Mendinginkan badan cari ikan. Nah, takutnya itu ada buaya lepas dari sarangnya terus nyaplok saya dulu. Nah, kalau Gimana Om? Sen. Nah. Kok boyo? tuh kata kakaknya kebetulan sebenarnya kalau yang dicaplok saya dulu itu keliru karena saya cuman balung dan Tulang. kulit aja. Saya berharap kalau ada buaya nyaploknya yang sebelah saya dulu. Oke. Oh, karena nanti kalau sudah kenyang dia nggak bakalan nyaplok saya Mungkin karena kalau saya ikut saya dulu ya. iya itu kalau dengan berdua ikut itu bukan pilihan sih, lebih tak ikat terus biar dimakan dulu aja. Oh kita jadi Kalau tumbangnya. aku nggak dicaplok boyo, aku yang nyaplok. Aduh, penjinak ya. Dia suhunya. Tidak Oh, buaya. Masya Allah, Gimana tabarakallah. bacanya kalau boyo itu terus nyaploknya? Lagi apa sayang? Iya, buaya Oke. itu ternyata ada apa namanya penjinak Bu. Penjinak buaya. Penjinak Ya, ada dong, ada. Astagfirullah. Kalau nggak ada ya? Saya harus berguru berarti ini. Itu aja sih mungkin pengalaman yang Berarti sama ya pengalaman yang ketakutan aja, takut kalau ada buaya lepas. Ya, habis renang itu mandi nggak? Itu kan renang itu kan salah satu bagian dari mandi Mandi. kan. Berarti sekalian. Iya, Yes, jelas. Terus Iya. baunya kayak apa? Kalau bau itu lebih Tidurnya itu tidur. Oh iya tidur. Tidurnya di mana tuh? Hari pertama nih Bos. Di kantor BPN sebelah dengan markas. oh kayaknya aku lihat story-nya Om Irul deh di depan teras itu. Iya. Kantor BPN. Di lantai-lantai Oh, gitu. iya, jadi tidurnya. Sebelahan dengan markas Nah, di sebelah markas ada kantor BPN. BPN. Nah, itu kemarin sempat karena waktu pas libur libur panjang juga. Apa sih itu kemarin? Imlek ya? Pokoknya cuti bersama agak panjang terus kantornya tutup digunakan untuk teman-teman relawan untuk istirahat. Bisa tidur dulu. Bisa untuk tidurnya Berapa bisa. jam? Hari keduanya di tempat Nah, rumah dinas Pak Sekda. Kebetulan ketua PM-nya kan Pak Sekda. Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda Demak dan Ketua PMI Demak serta seluruh teman-teman Opsar lainnya di Kabupaten Demak. Jenengan luar biasa. Jangan lupa juga kalau nonton di like, di komen, Subscribe, jangan lupa. Oke. Biar bunyi mak tunting. Nah, Biar besok hidangannya enggak ini kayak gini ini roti terus ini Iya. gorengan Nah, dengan mungkin dari- topping coklat yang sudah menghitam. Dari tim di belakang itu
Iya, dicari di belakang ya. atau nanti mungkin komunitas relawan lain ada yang ingin memberikan sponsor buat kita di acara podcastnya kita, khususnya podcastnya PMI Kota Magelang, bisa banget nanti japri Mas Raden nomor di bawah ini. Oke, nah tadi kan ngomongin tentang pengalaman yang berkesan dan yang tidak bisa dilupakan ya, mungkin ya salah satunya. Nah, kira-kira pesan untuk masyarakat lain nih di Indonesia, khususnya adanya bencana banjir ini, pesan yang ingin disampaikan mungkin dari kedua narasumber kita apa untuk semuanya sobat PMI yang ada di rumah, di kantor dan lain sebagainya, mungkin bisa dikasih pesan. Monggo bosku. Pesan buat masyarakat terkait dengan bencana kita kan tidak tahu kapan datangnya. Mungkin kita lebih antisipasi aja atas segala sesuatu yang akan terjadi. Lebih awas, lebih kita mengenali lingkungan kita, apakah lingkungan kita memang rawan bencana atau tidak, kita harus mengetahui, terus persiapkan segala sesuatunya terkait barang-barang berharga yang sewaktu-waktu jika terjadi bencana bisa kita selamatkan. Mungkin Kalau bos sing wadai kan bos sing wadai apa jenis satu tas ngono lho. Tas ya, tas siaga, siaga bencana. iya, apa ini? Tas siaga ya, bencana. mungkin itu aja. Tas ya, monggo nambahi. Kalau saya himbauan untuk masyarakat tetap olahraga, jauhi narkoba, karena kalau kita sehat, kita mau nolong siapapun, insya Allah bisa ready. Nah, kalau nggak sehat ya susah untuk menolong. Itu aja. Iya, selain itu juga mungkin harus peduli sama alam sekitar. Iya, gitu ya. setuju. Intinya saling menjaga. Nah, gitu ya. Saling sehat menjaga. badan dan pikiran itu Iya. aja sih. Siap. Nah, nggak terasa ya kita sudah ngomong panjang banget durasinya. Kali tinggi ya. Mungkin buat Om Likin sama Om Irul jangan kapok lagi kalau nantinya kita bakal Kita undang lagi buat podcast selanjutnya, ngobrolin hal-hal yang tentunya mungkin apa ya? Mungkin bisa request dari Om. Ya bisa. Mau ngobrolin bisa apa gitu. request. Oke, buat teman-teman semua yang udah pada nonton, jangan lupa like dan komen dan subscribe juga biar nggak ketinggalan konten-konten dari kami. Dan YouTube-nya ada di bawah sini ya linknya. Oke. Oke, sekian episode podcast kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast PMI Kota Magelang. Let's talk about humanity. Alright, Bibek. Alright, Bibek.